Setiap tanggal 21 April, masyarakat Indonesia merayakan Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini yang lahir di tanggal tersebut merupakan pahlawan nasional di bidang pendidikan perempuan. Beliau merupakan sosok yang kritis yang mampu melihat bahwa terdapat keterbatasan bagi perempuan dalam menuntut ilmu. Hal ini menunjukkan perempuan tidak berdaya apabila dihadapkan dengan berbagai dinamika kehidupan. Pembatasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di masa Kartini, melainkan juga masih terjadi saat ini. Ketidaksetaraan yang perempuan hadapi dalam sistem yang ada menjadikan perempuan lebih rentan terhadap berbagai isu yang terjadi. Salah satu permasalahan global yang menempatkan perempuan pada posisi paling rentan adalah krisis iklim. Perempuan merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim. Di samping penyandang disabilitas, penduduk miskin serta anak-anak, mereka merupakan pihak-pihak yang secara sosial, ekonomi, budaya, dan politik teragenisasi. Bencana-bencana alam juga semakin gencar terjadi. Perempuan mencakup 70% korban bencana tsunami yang terjadi di tahun 2004 silam. Pemicu gelombang tsunami di Samudra Hindia. Musibah itu dianggap sebagai bencana alam terbesar dalam sejarah. Sebagian besar petani yang hidup di daerah miskin merupakan perempuan. Petani perempuan akan semakin terdampak apabila pertanian mereka terdampak krisis iklim. Petani perempuan seringkali mengalami diskriminasi dalam mengakses lahan, jasa keuangan, serta modal sosial dan teknologi. Ketersediaan air juga terancam akibat krisis iklim. Hal ini menjadikan perempuan yang tinggal di daerah tanpa layanan air harus berjalan lebih jauh untuk mendapatkan air bagi keluarganya. UNFPA mendapati data yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual semakin meningkat setelah suatu daerah mengalami bencana alam berbasis iklim. Pernikahan dini seringkali terjadi karena adanya desakan ekonomi keluarga yang salah satunya disebabkan oleh krisis iklim. Hal ini menunjukkan seberapa rentan perempuan terhadap dampak krisis iklim. Terdapat banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi perilaku diskriminasi perempuan dalam isu krisis iklim. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah analisis gender yang pada dasarnya menganalisis perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki. Hasil analisis gender dapat dituangkan dalam rumus rencana aksi mengatasi isu kesenjangan gender. Hal ini dilakukan dengan mengkombinasi pemenuhan kebutuhan praktis dan kepentingan strategis gender. Perempuan harus dipastikan ikut serta dalam mengambil keputusan terkait dengan isu krisis iklim. Memastikan terdapat perwakilan perempuan dalam forum diskusi perlu dilakukan. Tidak hanya itu, program yang responsif terhadap isu gender perlu diselenggarakan dengan baik. Perempuan juga perlu diberdayakan sebagai aktor ekonomi dan iklim. Hal ini akan mendorong partisipasi perempuan dalam menyelesaikan krisis iklim. Perempuan yang berdaya juga akan semakin kuat menghadapi dampak krisis iklim. Perempuan adalah penentu masa depan suatu bangsa. Sudah tanggung jawab kita bersama untuk melindungi hak-hak perempuan dalam sektor apapun, terutama dalam isu krisis iklim. Dengan menyediakan sistem yang mengakomodasi 4 aspek integrasi gender, akses partisipasi, kontrol, dan manfaat. Hasil yang didapatkan bukan hanya perempuan yang tahan terhadap krisis iklim, kemajuan bangsa secara umum juga akan dapat terwujudkan. Perubahan iklim mengakibatkan bencana alam yang semakin sering terjadi dan semakin tak terprediksi. Perempuan dan anak perempuan mengalami beban ganda, menjadi korban bencana alam dan mengalami kerentanan kekerasan berbasis gender. Dampak dari itu semua bukan tanpa solusi. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis menjadi kunci penting untuk menihilkan dampak ganda yang dialami oleh perempuan dalam situasi kebencanaan. Sekian video dari kami, semoga videonya dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.